Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneni Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Satgas COVID-19 Mebidang dibubarkan. Banjir di Asahan belum surut, korban mulai terserang penyakit. Kisah Ismail tetap bertahan tangkar durian di tengah pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi resmi membubarkan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang. Setelahnya, upaya penanganan COVID-19 di 3 daerah tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Setelah 4 bulan bertugas menekan penyebaran COVID-19 di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang atau Mebidang, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Mebidang dibubarkan. Sebelumnya, Satgas ini dibentuk Gubernur Edi Rahmayadi karena penyebaran COVID-19 di Mebidang sangat tinggi. 3 daerah ini menyumbang sedikitnya 70% dari total kasus di Sumatera Utara. Setelah terbentuk, Satgas bergerak cepat untuk mengedukasi masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan. Serangkaian razia terpadu, baik di jalanan, pasar tradisional, mal-mal hingga tempat hiburan dilakukan setiap hari. Banyak warga yang terjaring razia, bahkan sejumlah tempat usaha dan tempat hiburan ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Satgas khusus ini dinilai sukses menekan penyebaran COVID-19 di kawasan Mebidang. Pertanggal 11 Desember 2020, Satgas ini resmi berakhir. Selanjutnya, penanganan COVID-19 di kawasan Mebidang akan ditangani oleh Bupati dan Wali Kota sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 wilayah masing-masing. Selama 4 bulan terakhir, Satgas Mebidang yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara bekerja untuk optimalisasi penanggulangan COVID-19 di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang, yang saat itu memberi kontribusi lebih dari 70% angka penderita COVID sumut. Sesuai dengan hasil evaluasi percepatan penanganan COVID-19 di kawasan Mebidang yang menunjukkan hasil yang membaik, maka terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020, Satuan Tugas Optimalisasi Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19 di kawasan Mebidang dinyatakan berakhir. Selanjutnya, penanganan COVID-19 di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang ditangani oleh Bupati Wali Kota sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah Kabupaten Kota, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, masyarakat tetap diimbau untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan air dan sabun. Daniel Bekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, sopir angkutan umum jurusan Padang Bulan Titik Kuning Medan ditemukan tewas di dalam angkotnya yang parkir di tepi jalan. Mesin mobil dan suara musik masih menyala keras. Warga Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jasad sopir angkot bernama Bismar Purba yang tergeletak kaku di dalam mobilnya. Saat ditemukan, korban yang diketahui berusia 40 tahun masih mengenakan masker sambil terbaring di kursi depan mobil angkotnya. Awalnya warga mengira korban tertidur pulas karena mesin mobil dan musik masih menyala. Warga kemudian membangunkannya, namun korban tidak bergerak dan tidak bernapas lagi. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mako Sabraha Polda Sul yang berada di seberang jalan.
Petugas kemudian melakukan identifikasi jasad korban dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kejadian tadi jam 12.05 tadi Pak, mobil ini berhenti, dilihat oleh Pak Julianus Pinam, keadaan mobil mesin hidup, musik hidup kuat. Jadi beliau saksi yang pertama melihat mau menuju ke titik kuning. Kembali dari titik kuning, mobil juga masih di sini. Dengan posisi sama, mesin hidup, musik hidup kuat. Beliau lihat dari kereta ke dalam, ternyata perutnya masih nggak ada bergoyang. Artinya beliau melapor ke pos dan pos berserta Polwan dan Pak Perwira meninjau ke Lok TKP. Dan indikasi awalnya apa nih Bang? Indikasi awal kita kurang tahu karena tiba-tiba memang kita sudah lihat seperti itu. Sudah tertidur di dalam. Belum diketahui penyebab korban meninggal dunia secara mendadak. Penemuan jasad sopir angkot tersebut sempat menarik perhatian pengguna jalan hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jalan Jamin Ginting, Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi lainnya, pemirsa, aksi pemerasan dan pelemparan mobil angkutan barang marak di pintu keluar Tol Belawan. Aksi komplotan ini pun viral di media sosial. Gerah dengan aksi pemalakan dan pelemparan yang terjadi di pintu keluar Tol Belawan, Polres Belawan langsung menurunkan tim melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sudah meresahkan pengendara. 4 tersangka komplotan ini akhirnya ditangkap petugas Polres Belawan saat beraksi di pintu keluar Tol Belawan. Dari para komplotan ini, petugas berhasil menyita uang ratusan ribu rupiah diduga hasil pemalakan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan dalam keterangannya mengatakan para pelaku meminta uang secara paksa kepada supir mobil pengangkut barang yang masuk atau keluar dari pintu Tol Belawan. Bila tidak diberi, para pelaku tidak segan-segan merusak kaca mobil. Bila tidak diberi, para pelaku tidak segan-segan merusak kaca mobil dengan cara melempar batu dan telur. Pemerasan ya, dan pemecahan kaca di jalan tol. Jadi ada beberapa di sana kasus, ada 3 kasus. Yang kasus 368 yang sempat viral, kemarin sudah kita tangkap ya. Tertangkap hari ini yang melakukan pemerasan dan pelemparan terhadap kaca mobil. Ya, itu sudah kita tangkap, sudah kita tahan. Jadi tadi yang sempat viral tadi, kasus ada minta-minta uang di luar jalan tol. Hari ini sudah kita tangkap, tersangkanya ada di sini 5 orang. Melempar mobil, ya kacanya sampai pecah, juga sudah kita tangkap. Nih. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjir tak kunjung surut membuat kondisi pengungsi di Desa Seidua Hulu dan Simpang 4 Asahan semakin mengkhawatirkan. Warga kekurangan air bersih dan mulai alami penyakit gatal kulit dan kaki bengkak. Beginilah kondisi posko pengungsian warga Desa Simpang 4 dan Desa Seidua Hulu, Kabupaten Asahan. Puluhan pengungsi menyerbu petugas kesehatan dari Puskesmas Simpang 4. Warga mulai mengeluhkan berbagai penyakit yang dialami akibat kondisi air yang sudah berbau dan tidak bersih. M. Rizal, Kepala Puskesmas Simpang 4 mengatakan, sedikitnya sudah 100 warga yang berobat ke posko kesehatan keliling ini sejak Senin lalu. Korban banjir rata-rata mengalami gatal kulit, kaki bengkak, serta masuk angin dan demam. Di sini kami dari Puskesmas, khususnya Puskesmas Simpang 4, melakukan pengobatan gratis di seluruh wilayah Kecamatan 4 yang terendam banjir. Kami sudah melakukan itu dari hari Senin
jumlah pasien hari Senin itu berjumlah 17 orang dan kami sweeping sekarang lagi dapat kami 89 orang. Ada hari ini dapat 4 orang ibu hamil, sisanya penyakit biasa umum. Pada umumnya penyakit adalah gatal-gatal yang disebabkan oleh air, masuk angin, bahkan ada juga yang beberapa orang yang demam. Dikarenakan mereka tinggal di kem-kem atau di tenda pengungsian. Tidak hanya itu, kondisi pengungsian korban banjir semakin mengkhawatirkan dikarenakan ketersediaan pangan menipis. Tidak adanya air bersih yang disediakan Pemkab Asahan untuk kebutuhan minum dan MCK. Bantuan lah Pak. Bantuan. Payah kerja. Nggak bisa ke dalam. Nggak bisa kerja ke dalam, suaminya, anaknya kan kerjaan tak ada gini banjir. Apalah bantuan lah diharapkan. Jauh ini udah ada bantuan masuk Bu, dari pemerintah? Kalau dari pemerintah belum ada. Belum ada. Kayak air bersih gimana Bu? Ada air bersih, kami air sendirilah. Sendiri ya. Warga diimbau khususnya anak-anak agar tidak bermain dan mandi di genangan air banjir. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, aksi unjuk rasa warga 2 desa di Kecamatan Sei Kepayang Asahan berakhir ricuh dan saling dorong dengan petugas keamanan yang berjaga. Demo tersebut merupakan bentuk kekesalan warga kepada pemerintah dan perkebunan yang belum bisa mengambil keputusan terkait masalah tanggul penahan air. Inilah aksi dorong petugas dengan warga dari 2 desa, yakni Desa Parbangunan dan Desa Pertahanan, yang ada di Kecamatan Sei Kepayang, Asahan, saat berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Unjuk rasa ini semula berlangsung damai, namun seiring berjalannya waktu, unjuk rasa ini pun berakhir ricuh, karena warga kesal dikarenakan lamanya pihak pemerintah mengambil sikap untuk menuntaskan permasalahan banjir yang melanda wilayah mereka, yang telah terjadi hampir 1 bulan lamanya. Selain itu, pihak perusahaan perkebunan yang dituding menjadi dalang terjadinya banjir dikarenakan ditutupnya 2 alur sungai Asahan tidak mau menandatangani kesepakatan untuk membuka alur sungai. Pada saat ini tidak ada kejelasan dari Pemkab Asahan mengenai aksi tujuan kami ke sini. Ya. Terus ini tadi ada pertemuan, kira-kira hasilnya gimana Bang? Hasil pertemuan tadi terjadilah kesepakatan antara PB, pemerintah, dan masyarakat. Terjadilah ini. Akan tetapi setelah di print, pihak perusahaan tidak mau menandatangani. Warga mengancam akan melakukan aksi menginap di kantor Bupati Asahan hingga permasalahan diselesaikan karena dampak banjir ini mempengaruhi perekonomian dan kesehatan warga. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, beredarnya video amatir yang memperlihatkan sejumlah pria berpakaian ormas dengan bebas membawa kotak berlabel KPU di Pilkada Simalungun menjadi perhatian di tengah masyarakat. Hasil rekaman video amatir ini pun menjadi penelusuran Bawaslu untuk mencari kebenaran terkait keterlibatan ormas tersebut. Beredarnya video amatir yang memperlihatkan sejumlah pria berpakaian salah satu ormas dengan bebas membawa kotak bertuliskan KPU menjadi perhatian di tengah masyarakat. Diduga kotak dengan label KPU tersebut adalah kotak suara Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Simalungun Adil Saragih mengatakan tidak pernah ada dan tidak ada aturan yang harus melibatkan organisasi di dalam berbagai pemilu. Hal ini akan menjadi penelusuran Bawaslu, apakah ormas tersebut melibatkan diri atau dilibatkan oleh penyelenggara. Seperti diketahui, kejadian tersebut berada di Kelurahan Narek Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Proses perpindahan ini dilakukan oleh penyelenggara dan biasanya melibatkan kepolisian dalam hal keamanan perpindahan logistik tersebut. Biasanya untuk perpindahan dari desa
ke kecamatan, dari ke kecamatan ke KPU ini biasanya ada pihak lain yang dilibatkan, yaitu biasanya yang punya mobil itu yang disewa untuk perpindahan ini. Dan selama ini belum ada pernah dan tidak ada aturan yang harus melibatkan apalagi organisasi. Itu dalam beberapa pemilu itu tidak pernah ada kejadian seperti melibatkan organisasi. Nah, ini yang menjadi penyelusuran kita karena adanya beberapa pemberitaan. Ini sudah kita telusuri kejadiannya itu di Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, yang ada terlibat salah satu ormas mengangkat kotak suara. Ini menjadi penyelusuran kita. Apakah mereka melibatkan diri atau dilibatkan oleh penyelenggara? Ini masih proses penyelusuran. Dalam beberapa hari ini kita telusuri. Sebelumnya di saat masa kampanye Pilkada Simalungun, salah satu ormas tersebut disinyalir mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati. Keputusan itu disepakati pengurus dari salah satu ormas tersebut dari 32 kecamatan se-Simalungun dalam rapat koordinasi cabang Majelis Pimpinan Cabang di Kelurahan Tiga Raja, Kecamatan Gersang, Sipangan Bolon. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak di segala lini kehidupan, salah satunya sektor ekonomi. Banyak sektor usaha yang terpukul dan tumbang, namun beberapa tetap bertahan meski pendapatan terus menurun. Salah satunya Ismail Ginting, yang tetap bertahan menangkar bibit durian meski permintaan terus menurun. Sebelum fokus menangkar bibit durian, Ismail sempat membangun usaha pembibitan tanaman lain, mulai dari bibit mangga, jambu, alpukat, jeruk, dan berbagai bibit tanaman lainnya. Usahanya ini dimulai sejak 1994 silam. Namun sejak 2009 lalu, dia mulai fokus menangkar durian karena kekhawatirannya bahwa durian lokal akan musnah seiring semakin masifnya penebangan pohon durian oleh masyarakat. Dia bertekad kuat untuk melestarikan durian agar bisa dinikmati oleh generasi anak cucu mendatang. Menurutnya, generasi mendatang juga punya hak untuk menikmati buah berjuluk King of Fruit itu. Ismail kemudian memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 1 hektar di depan dan belakang rumahnya di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang untuk menyemai bibit. Daya tampung bisa mencapai ratusan ribu bibit. Awalnya, Ismail fokus untuk menangkar bibit durian lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap kali musim durian di daerah tertentu, dia langsung memburu benih unggul dari masyarakat yang nantinya disemai di tempat penangkaran miliknya. Belakangan, benih unggul asal Malaysia juga dikembangkannya. Kedua jenis bibit ini dipadukan dengan cara disambung untuk menghasilkan buah berkualitas baik. Sebelum pandemi COVID-19 merebak, Ismail bisa menjual lebih dari 20.000 bibit dalam setahun. Permintaan bukan saja dari dalam Sumatera Utara, bahkan dari luar provinsi, dari Kalimantan dan Sulawesi juga berdatangan. Namun sejak pandemi muncul, angka penjualannya menurun hingga 70%. Begitupun Ismail tetap bertahan menjalankan usahanya. Ia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu 10 pekerja yang selama ini membantunya. Menurut Ismail, selama ini para pekerjanya telah membantunya mengembangkan usahanya. Tentu saat semua dalam kesulitan, dia berusaha membantu mereka dengan tetap memperkerjakan para pekerjanya. Dampak pandemi COVID-19 bagaimana? Sangat terasa. Lantaran yang belanja kemarin itu kan rata-rata pengusaha. Jadi pengusaha ini semua usaha
serba macet, alat berat apa semua ada dampaknya. Sekitar 70% adalah penurunan. Biasanya kita per tahunnya paling dikit itu 20.000 batang keluar. Ini tahun ini gara-gara pandemi ini agak jauh merosot, paling sekitar 30% lagi lah. Jadi untuk kedepannya kita biasanya pakai tenaga kerja ya 10 juga tetap kita pakai. Cuman subsidinya udah dari kita kan, nggak mungkin sebelum pandemi dia yang bantu kita. Setelah pandemi ini kan nggak mungkin kita PHK dia. Ya apa rencananya, apa yang bisa kita putar, apa yang kita bisa jual untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk usaha kita, ya itu kita lakukan. Kemungkinan setelah pandemi ini ya usaha kita makin berkembang, ya di situ juga lah kita dapat. Ya saatnya sekarang ini kita bantu anggota lah. Selain menangkar bibit, Ismail juga menanam ratusan pohon durian di ladang miliknya yang tak jauh dari lokasi penangkaran. Tak hanya sebagai penangkar, Ismail juga bersedia digunakan jasanya sebagai konsultan bibit durian tanpa dibayar. Dia kerap dijadikan narasumber di sejumlah forum, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan kepada perempuan yang bergerak di bidang kewirausahaan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Melalui program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri, tujuannya guna meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga maupun dalam kemandiriannya. Kaum perempuan di Palangkaraya dinilai memiliki kemandirian yang kuat dan daya saing dalam berbisnis atau berwirausaha. Hal inilah yang membuat Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 14 Desember memberikan bantuan program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri atau GP3M. Tujuannya agar penerima bisa mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga. Kota Palangkaraya memang sengaja dipilih karena pemerintah setempat dinilai memiliki kesamaan program untuk peningkatan kualitas hidup, khususnya bagi perempuan. Sehingga Ibu Kota Kalimantan Tengah itu dinilai sangat layak karena sejalan dengan tujuan program yang digagas oleh Kemdikbud. Sangat layaklah Kota Palangkaraya mendapatkan program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri yang di dalamnya itu ada GP3M, kemudian ada peluncuran desa vokasi, dan yang paling utama juga adalah program peningkatan kualitas hidup perempuan. Ini semua adalah wujud daripada salah satu visi misi Wali Kota Palangkaraya, di mana kita juga harus mengembangkan dan lebih menguatkan karakter smart ekonomi. Jadi perempuan berkontribusi di berbagai lini. Dalam perhelatan tersebut digelar juga sarasehan dan pameran hasil karya berbagai hasil usaha keterampilan dari mereka yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan melalui program GP3M. Melalui program tersebut nantinya diharapkan akan lebih menguatkan karakter usaha ekonomi, khususnya bagi perempuan mandiri, sehingga menjadi andal dan mampu bertahan di tengah masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 saat ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.